kalau teman-teman ada yang kesulitan untuk mengerjakan tasnya dari hari Jumat kemarin, boleh di-sharing atau mungkin boleh ditulis di grup dulu ya sambil saya coba kasih feedback untuk teman-teman di grup, sorry, di Zoom chat maksudnya. Oke, ini sambil saya siapkan untuk sharingnya ya. Oke, jadi saya akan coba review dan memberikan feedback dari yang sudah teman-teman kerjakan. Ini bagi yang sudah mengumpulkan ya. Untuk teman-teman yang belum mengumpulkan, mungkin boleh kontribusinya untuk dituliskan di Zoom chat, kendalanya apa, masih belum menyelesaikan, apakah dari materinya yang kurang dipahami, atau mungkin mengalami error pada saat mengerjakan, boleh kita akan solve bareng-bareng di hari ini. Oke, sekarang kita akan coba cek dulu untuk punyanya Kak Fairuzaki. Oke, ini saya buka gitnya ya. Oke, jadi untuk feedback yang akan saya sampaikan, ini berlaku untuk teman-teman yang lain juga ya. Jadi kita belajar dari apa namanya yang sudah dikerjakan Kak Fairuzaki, lalu kita lihat apa saja nanti yang bisa menjadi perbaikan untuk teman-teman juga sekalian. Itu karena mungkin sebagian besar untuk teman-teman yang lain juga mempunyai kendala atau problem yang sama mungkin. Oke, pertama mungkin saya akan menanggapi dulu dari penggunaan GitHub-nya ya teman-teman. Karena penggunaan GitHub ini di luar dari materi kita selama 5 minggu ini, GitHub ini akan selalu kita gunakan untuk mengupdate konten atau mengupdate source code yang akan kita submit di dalam project ya. Jadi project apapun itu kita akan menggunakan GitHub, dan pada saat menggunakan GitHub itu ada beberapa rules yang teman-teman perlu tahu dan teman-teman perlu terapkan. Oke, pertama kalau dari pengguna ini sudah oke, kita lihat sudah ada commit ya. Jadi commit pertama yang dilakukan dan sudah ada update commitnya di sini. Kalau kita lihat di sebelah kanan ya, di sini ada 2 commit yang terjadi. Nah, mungkin cara bacanya seperti ini. Tanggal 23 November ini Kak Fairuzaki sudah melakukan commit pertama ya kan. Terus commit kedua dilakukan di 26 November ya, ini kemarin berarti ya, sekitar 16 jam yang lalu. Nah, rules pertama yang teman-teman perlu pahami bahwa dalam penulisan commit ini ya, dalam penulisan commit message di sini, itu selalu gunakan bahasa yang verbal atau yang eksplisit mengenai update yang dilakukan itu apa. Oke, contoh gini. Sekarang ada commit kedua namanya 2. Nah, teman-teman yang lain itu nggak akan bisa paham 2 ini melakukan apa, gitu ya. Coba saya cek dulu. Oke, di update commit kedua ini ada update mengenai node modules, package, dan lain sebagainya ya. Dan source filenya ini ada update mengenai UI, terus ada update juga mengenai node modules. Nah, jadi kalau teman-teman melakukan commit, usahakan penamaan commitnya itu selalu eksplisit. Mungkin saya coba search di sini ya, commit message, convention. Oke, ini sambil kita belajar prakteknya seperti apa. Pada saat kita melakukan commit message, yang kita lakukan adalah menuliskan pesan untuk orang lain yang membaca source code kita itu paham kondisi apa yang kita update di dalam apa ini ya, di dalam komitan kita ya, update-nya maksudnya seperti itu. Nah, biasanya yang common untuk update itu ada fix, ya kan? Fix itu mengenai apa yang mau kita update, bisa jadi bug fixing atau mungkin typo dan lain sebagainya, itu bisa kita kasih kode fix di depan commit message ya. Lalu dilanjutkan dengan nama atau message-nya, misalnya kita fix typo di halaman dashboard misalnya, bisa seperti itu, atau misalnya fix script login, misalnya ada unknown error seperti itu. Nah, itu teman-teman bisa tuliskan di commit message-nya. Oke. Kalau untuk yang lain,
poin 3, 4, 5 mungkin teman-teman apa nggak perlu fokus ke sini dulu, mungkin bisa fokus ke poin nomor 1 dan 2 ya. Fix untuk bug fixing dan fit untuk kalau teman-teman ada penambahan fitur baru misalnya. Misalnya dari fitur teman-teman buat ini teman-teman menambahkan fitur untuk registrasi. Nah, itu bisa nanti dikasih commit message fit add registration modules atau apa. Mungkin kalau kita lihat di project open source lainnya, mungkin kita coba cek di source code-nya Vue.js ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat seperti ini kan lebih jelas. Nah, di sini ada core untuk ya core-nya ya, ada CI-nya, terus ada update workflow, terus ada update ya macam-macam di sini. Nah, tujuan dari commit message itu supaya siapapun yang membaca membaca updatean yang terjadi di dalam source code itu jadi lebih mudah paham. Oke, jadi hindari menggunakan seperti ini ya, hindari menggunakan nama message-nya dua gitu. Nah, siapa yang tahu maksudnya dua ini apa? Oke, lalu saya coba cek di commit di projectnya Vue.js ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan mudah dibaca ya. Oh, ini ada update nih. Private package dari version update itu di exclude ya, berarti dikeluarkan. Terus di sini ada update untuk workflow dependency seperti itu. Terus ada update mengenai lin ya kan. Lin itu seperti cara penulisan fix polyfill. Nah, terus ini ada merubah rollup plugin view ke feed version. Nah, seperti itu. Jadi yang bisa dibaca, jangan isinya seperti ini. Dua ini. Nah, kita nggak tahu yang diupdate maksudnya dua itu apa. Oke, saya rasa itu untuk commit message yang nanti teman-teman semua harus perhatikan. Setiap kali update, kasih tahu ke pengguna atau ke orang lain apa yang sedang diupdate. Oke, itu untuk commit message. Terus yang kedua, itu adalah penggunaan git ignore ya. Jadi, git ignore ini ada karena suatu reason ya, bukan something yang nggak teman-teman pakai. Tapi git ignore ini ada untuk menentukan file apa aja yang tidak boleh kita masukkan ke dalam GitHub repository. Karena GitHub repository ini kan kita buat publik. Kita buat publik, orang lain bisa download, orang lain bisa akses, orang lain bisa baca. Berarti ada hal-hal yang nanti nggak boleh sifatnya untuk dilihat orang lain. Misalnya kayak kredensial. Misalnya kita masukkan akun Google-nya kita ke dalam source code, nah itu nggak boleh. Nah itu nanti kita bisa memanfaatkan yang namanya git ignore. Terus ada contoh lain lagi yang nggak boleh, itu misalnya seperti node modules ini. Karena node modules ini kan auto generate, ya kan? Dia auto generate yang dimana setiap device nanti isinya mungkin akan berbeda. Tidak semua, tapi spesifiknya di beberapa script yang di running ya, di folder bin terutama, itu yang dipakai di MacBook, yang dipakai di Linux, dan yang dipakai di Windows, itu bisa berbeda isinya node modules, karena node modules ini nggak boleh dimasukkan ke dalam repository. Gitu. Jadi nanti user harus menginstal sendiri menggunakan npm install. Gitu. Oke, itu yang kedua. Mungkin saya juga tunjukkan contohnya ya. Misalnya kita pakai Vite ya, yang teman-teman sudah coba kemarin, uh, Vite.js ya, Vite.js.dev. Nah, di setiap dokumentasi source code ya, yang kita ambil dari GitHub, itu selalu ada yang namanya npm install yang harus kita running. npm install itu apa? npm install itu adalah proses di mana kita menginstal semua node dependency ya, atau semua third party atau semua plugin yang dipakai di projectnya kita, itu kita install. Dan hasil installnya itu jadi apa? Jadi node modules, teman-teman. Sama kayak kemarin kita nyoba Express.js, mungkin kita akan flashback sedikit ya, supaya teman-teman dapat gambaran.
Oke. Em, oke. Ini saya akan jalankan dulu npm init-nya. Oke. Oke. Untuk nama package-nya ini versi oke ini saya oke semua ya. Saya enter semua. Yes. Oke. Nah, pada saat kondisi saat ini kalau saya lihat di folder itu hanya ada yang namanya package JSON ya teman-teman. Ada file satu namanya package JSON. Package JSON itu isinya apa? Nah, isinya adalah detail project-nya kita. Jadi di aplikasi Node itu selalu entry point-nya dari package JSON ya, yang menentukan ini nanti file utamanya ada di mana, versi berapa, terus ada script apa aja, author, license, dan sebagainya itu ada di package.json. Nah, proses npm install itu seperti ini teman-teman. Misalnya ini saya coba npm install Express ya. Kalau tadi di folder init itu hanya ada file package.json. Sekarang kalau saya cek kembali, nah ada 3 file sekarang. Mungkin saya buka di VS Code aja ya, supaya teman-teman dapat visualnya. Oke. Nah, tadi kan cuma ada package.json ya, sekarang ada package log dan node modules. Nah, ini apa? Pertama, package.json itu menyimpan seluruh informasi mengenai projectnya kita ya. Tadi metadatanya itu kita simpan di sini. Lalu package log.json itu hasil dari install dependensi. Jadi kalau yang kita install sekarang versi 4.18.2 misalnya, nah di sini disimpan apa namanya dependensi yang kita install disimpan di sini informasinya. Tapi hanya informasinya aja ya yang disimpan di sini. Oke, jadi Express itu di dalamnya Express ada beberapa package lagi yang diinstal itu ada di sini ada modul Force dan lain sebagainya. Nah ini semua yang diinstal. Oke, berikutnya folder node modules itu adalah hasil yang di-download dari apa namanya dari semua list yang ada di package log ini ya. Jadi ada beberapa package di sini teman-teman bisa lihat. Nah itu di-download filenya dimasukkan ke dalam node module supaya bisa digunakan apa namanya oleh komputer kita untuk menjalankan program Express.js seperti itu. Nah, node modules ini yang tadi saya bilang ya, tidak semuanya itu bisa diakses ke semua operating system. Ada beberapa code yang itu cuma berlaku di satu operating system aja. Contohnya apa? Kayak bcrypt misalnya ya. Sorry, bukan bcrypt, Argon misalnya. Nah, Argon itu kan dia punya sistem apa namanya? Encryption, Argon. Oke, ini Argon 2 ini ya. Ini sistem encryption untuk kita nanti men-encrypt password kita jadi suatu teks random gitu ya, yang kita pakai untuk menyembunyikan teks aslinya kita seperti itu. Nah, karena dia ini setiap jalan di operating system dia punya code yang berbeda, jadi kalau nanti kita copy node modulesnya ini saya pakai Mac ya, ke teman-teman yang pakai Windows, itu akan error, argonya jadi nggak jalan. Oke, okay? Nah itu alasan kenapa node modules ini jangan dimasukkan ke dalam source control di GitHub. Nah ini kalau kita lihat kan dimasukkan ya, ini nggak boleh seharusnya. Karena nanti akan bisa menyebabkan error jika beda operating system. Oke, itu satu. Lalu berikutnya, alasan lain lagi, karena node modules ini, karena isinya adalah file, nanti dia
size-nya ya paling besar di sini. Nah, sedangkan di repository code itu kita usahakan size-nya sekecil mungkin. Jadi kenapa kalau misalnya kita mau nyimpen gambar atau nyimpen video, nggak boleh kita simpen ke dalam repository kita, karena repository kita punya limit ya teman-teman. Ini kan repository free, kita pakai di GitHub, itu ada limitnya. Kalau nggak salah limitnya sekitar 1 atau sampai 2 giga per repository, dan itu pun ada file limitnya juga nanti. Oke, itu alasan keduanya. Jadi, usahakan untuk upload gambar atau video, itu nanti di-uploadnya di tempat lain, misalnya di Google Drive. Kita aksesnya via link, atau misalnya di cloud hosting, kayak GCP atau Amazon AWS S3 dan lain sebagainya seperti itu. Lalu untuk Node Modules ya ini nggak perlu diinstal ya. Kalau nggak perlu diupload ke sini karena nanti setiap PC yang mau pakai mereka mau nggak mau harus install dulu dependensinya. Seperti contohnya kita pakai Express atau kita pakai Vue, kita pakai Feed, semua pasti disuruh install dulu karena alasan itu tadi. Oke. Nah, supaya node modules ini nggak bisa masuk ke dalam repository kita, caranya gimana? Kita tambahi file namanya .gitignore. Oke. Nah, setelah kita tambahkan gitignore, di sini baru kita tambahkan file atau folder mana yang mau kita exclude. Misalnya node modules ini mau kita exclude ya. Nah, kita tinggal tambahkan seperti ini. Ini sudah akan di-exclude. Mungkin kita contohkan ya supaya teman-teman dapat gambarannya lagi. Oke, ini terminalnya saya akan git init di sini. Oke. Nah, ketika saya menjalankan git init, kalau teman-teman lihat di bagian source control, ini cuma ada 3 file ya. Gitignore, package.log.json, dan package.json. Oke. Sekarang yang di bagian gitignore, node modusnya saya hapus. Nah, teman-teman lihat, sekarang ada 479 file yang isinya dari node module semua ini. Gitu. Kalau kita ignore node modulesnya, ini saya kembalikan ya di file git ignore, saya kembalikan node modulesnya, saya save. Oke, kita tunggu. Nah, sudah kembali menjadi 3 file yang akan kita submit ke GitHub. Oke, tadi alasan pertama karena tidak berjalan di semua operating system. Alasan kedua karena file size-nya tadi besar. Alasan yang ketiga karena dia itu auto-generate. Oke, auto-generate. Dan itu nggak perlu kita masukkan ke dalam source code kita karena nanti akan bikin source code kita nggak bisa dibaca. Ya, tentunya tadi seperti commit yang kedua tadi yang mana? Saya coba cek lagi. Commit yang kedua, nah, kalau nanti misalnya dosen Anda harus memeriksa hasil pekerjaan Anda atau mungkin jangan dosen lah, misalnya Anda kerja di suatu perusahaan, lalu Anda submit ini ke senior programmernya, nah senior programmernya kan nggak mungkin harus membaca 400 file seperti itu. Atau kalau di sini ada 1.700 file, nah kan nggak mungkin harus dicek satu-satu kan, nah karena itu node modusnya harus dihilangkan. Nah, supaya filenya nanti ada sisa yang relevan aja yang teman-teman buat apa aja ya ini app.view, login.view, restricted.view, dan out.ts. Oke, jadi itu tadi 3 alasannya untuk teman-teman. Nanti buat yang sudah terlanjur bisa diupdate ya, ditambahkan gitignore-nya, ini kan dihapus ya, nanti dikembalikan lagi gitignore-nya, terus ditambahkan file mana yang teman-teman harus keluarkan dari Git. Ya. Salah satunya adalah node modules. Gitu. Selain node modules, apa Pak pertanyaannya? Selain node modules, itu semua file yang nggak berhubungan dengan jalannya source code Anda. Mungkin kata kuncinya satu ya, yang nggak berhubungan dengan jalannya source code Anda. Mungkin yang kedua adalah yang teman-teman bukan buatan teman-teman sendiri. Kayak ini ya, package.json misalnya. Ini teman-teman generate pada saat npm init. Ya kan? Dan ini mencakup informasi mengenai proyeknya kita, berarti ini harus kita simpan.
Terus app.view. Nah, ini kan semua hasil kerjanya teman-teman. Ini harus disimpan ke dalam Git. Oke, terus package.log. Nah, package.log.json maksudnya. Ini something yang di-generate dari npm install, ya kan? Dan isinya nggak perlu dicek, nggak perlu dilihat, nggak perlu diapa-apakan. Nah, ini bisa kita exclude gitu. Tapi best practice biasanya package package log.json ini tetap di-include-kan, nggak di-exclude ke dalam node modules. Biasanya ini bisa di-exclude boleh. Oke, jadi ini nggak di-upload ke Git karena ini auto generate kan uh, proof-nya ya. Ini saya hapus coba. Lalu saya npm install lagi. Nah, muncul lagi. Dia sifatnya auto generate. Jadi sebenarnya sangat bisa untuk kita ignore karena kita nggak perlu informasi yang ada di dalam sini untuk kita baca, kita pakai gitu. Tapi untuk package log, tadi kan saya bilang dia boleh dimasukkan ke dalam GitHub ya, Git repository Anda karena alasan tertentu. Alasan itu adalah pada saat kita install Express, sekarang kan versinya 4.18.2 ya, teman-teman. Uh, bisa jadi sorry, yang apa namanya, simbol di depannya 4 ini artinya semua minor update, maksudnya minor update itu misalnya 4.19, itu nanti ketika npm install, yang diinstal itu 4.19, bukan 4.18.2 gitu. Karena kita install dependensi yang berbeda, bisa jadi behavior aplikasi kita nanti jadi berbeda. Jadi kenapa package log.json ini biasanya tetap kita apa namanya upload ke dalam GitHub supaya nanti server ataupun orang lain yang install itu bisa install versi yang sama pada saat source code ini diupload di GitHub gitu. Karena sekarang saya pakai ini, besok mungkin ada update nih dari Express, bukan 18 lagi 19. Nah, takutnya ada perubahan itu sehingga aplikasinya jadi error atau ada yang nggak jalan, nggak kompatibel atau sebagainya, teman-teman. Itu fungsinya kita update di sini. Oke, mungkin itu aja informasi tambahan untuk teman-teman mengenai GitHub ya. Jadi Git dan GitHub itu yang perlu teman-teman perhatikan. Convention message, terus yang kedua Git ignore-nya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya ya. Tadi kan kalau kita melihat dari sisi teknisnya, sekarang kita coba lihat dari hasilnya yang sudah dikerjakan oleh Kak Virus lagi. Oke, untuk requirement-nya kemarin yang penting untuk backend dan frontend harus sudah bisa berkomunikasi ya. Sekarang kita akan coba. Oke, uh, oke, saya akan bikin folder untuk Kasagi. Saya akan bikin 2 folder ya, satu untuk FE-nya dan satu lagi untuk backend-nya. Oke, pertama untuk front-end-nya dulu. Hmm, Oke, ini ya untuk yang front-end-nya saya clone, git clone. Lalu berikutnya untuk backend ya. Wah, ini commit-nya gas nih, artinya kan. Oke, Express kita jalankan juga. Week keempat, kaki, backend ya. Saya clone. Oke, yang front-end sudah selesai. Sekarang saya akan jalankan npm install-nya dulu. Oke, sudah selesai. Sekarang saya jalankan npm run dev, coba ya. Permission denied. Nah, ini tadi karena modusnya ini bukan dari kita generate ya. Jadi eh, cara untuk memperbaiki ini adalah saya harus hapus dulu modusnya di sini. rm. Oke, sekarang baru saya npm install lagi. Oke, sekarang saya jalankan untuk dev servernya baru bisa running.
Nah, itu tadi salah satu alasannya jangan pernah teman-teman upload modulesnya ya, karena kalau kita beda operating system, sudah kemungkinan besar itu nggak working. Oke, untuk front end-nya, oke. Sekarang kita tes untuk back end-nya. Oke, clone-nya sudah, sekarang kita npm install, dan kita jalankan node index.js-nya ya, seperti yang di minggu lalu. Oke, example app running di port 3000. Terus sekarang kita coba untuk loginnya. Oke, karena saya nggak tahu username dan password yang dipakai untuk simulasinya seperti apa, saya coba buka dulu ya dari source code-nya. Oke, Jin 1234 passwordnya ya. Oke, kita tes. Misalnya namanya John, passwordnya 1234. Tombol loginnya nggak jalan ini ya, masih angka Saki ya. Kita coba cek di konsol error. Oke, username not found. Jadi ini sudah jalan sebenarnya, cuman feedback ke UI-nya nggak ada. Jadi misalnya saya hanya pengguna, saya nggak tahu nih loginnya gagal kenapa, ya kan? Padahal di sini ada sudah infonya. Username not found. Yang dari backend ya nih, server sudah ngasih tahu, cuman front end belum menampilkan feedback. Oke, nanti bisa diperbaiki. Oke, lalu mungkin untuk apa namanya untuk feedback UI ya, kalau tombol kursornya mungkin bisa dirubah, jangan pakai yang arrow, tapi bisa pakai yang tangan ya, pointer seperti itu. Oke, sekarang saya coba username-nya benar, passwordnya saya salahkan, saya tambah 5. Oke, kita cek hasilnya, error, wrong password. Oke, sekarang coba versi yang benar 1234. Oke, responnya sudah benar, komunikasinya sudah jalan. Uh, ini belum ada redirect, it's okay. Tapi kalau kita lihat di bagian kanan atas, untuk reactivity datanya sudah diupdate ya melalui eventnya dari mana? Dari API, respon dari API sudah disimpan ke dalam PIN-nya ini ya. Kalau asumsi saya nanti kita akan cek source code-nya, lalu ditampilkan ketika kita log out. Oke, ini sudah hilang, berarti mungkin dari pinanya sudah dihapus. Sekarang kita coba lihat source code-nya ya teman-teman. Oke, untuk backend-nya sudah sesuai ya, yang kemarin kita minta seperti ini. Oke, mungkin sekalian saya infokan aja, kalau respon 200 itu sebenarnya adalah respon HTTP status ya mungkin, HTTP status code. Oke, buat teman-teman yang sebagai front end atau sebagai back end developer, itu kan kita komunikasi menggunakan API ya teman-teman, menggunakan API seperti ini. Nah, ketika kita komunikasi menggunakan API, respon 200 itu adalah indikasi respon sukses. Kita lihat di sini ya. 200 sampai 299 itu adalah successful response. Lalu client error response itu di angka 400 sampai 499. Lalu kepala 5 itu untuk server error gitu. Jadi yang perlu teman perhatikan, kepala 2 sukses, kepala 4 error dari sisi klien, kepala 5 error dari sisi server. Nah, ketika kita misalnya tadi passwordnya salah, oke. Nah, ini kan kita tetap dapat status 200 ya, teman-teman. Status 200 itu artinya respon dianggap respon yang sukses, respon yang berhasil gitu. Padahal nanti mungkin kita expect jika statusnya mungkin kepala 4 atau kepala 5, kita mau menampilkan something yang lain atau mau kita log ke dalam logging servernya kita atau sebagainya. Itu jadi nggak ketahuan di sini. Nah, yang benar gimana? Yang benar, ketika ada error, itu responnya jangan menggunakan respon 200, tapi bisa menggunakan respon kepala 4 tadi ya, client error.
kepala 4 ini ya, client error. Nah, penerapannya gimana? Kita coba cek sekarang source code-nya. Oke, ini sambil saya buka source code-nya, DE. Oke, pas author. Nah, sebelum kita respon JSON-nya, di sini kita bisa tambahkan status ya. Status misalnya kita kasih 422 atau 401 mungkin ya. Kita respon 401 atau di sini juga. Oke, kita jalankan lagi backend-nya index.js. Nah, sekarang kita cek kembali di API-nya kita running lagi. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau yang tadi kan kita respon sukses ya teman-teman. Sekarang kita punya respon error. Jadi dari communication API-nya kita, Axios, itu sudah ngasih tahu indikasi ini masuk ke dalam Axios error. Errornya apa? Bad request di sini, karena kita pakai 01, kepala 4 ya. Kepala 4 itu bad request. Kalau kita mau tahu spesifiknya 401 itu apa? Unauthorized. Jadi, ya intinya user nggak punya akses ke sana. Seperti itu. Jadi ini beda-beda ya, nanti teman-teman bisa sesuaikan. Kalau errornya misalnya teman-teman nyari usernya nggak ketemu atau data modelnya nggak ketemu, itu bisa pakai 404. Terus yang umum mungkin ya 404, 403 itu kalau usernya sudah benar, tapi ternyata dia nggak punya akses tertentu ke fitur tertentu misalnya, itu bisa pakai forbidden. Kalau ada yang behind payment error atau fitur itu terbatas untuk premium user, nah itu bisa pakai error 402 dan sebagainya. Nah ini kalau kita nanti mendalami lebih lanjut mengenai API, nah teman-teman harus paham penggunaan status code ini. Cuman karena kita fokusnya sekarang ke event driver ya, yang penting kita tahu membedakan client error, server error, atau success response. Seperti itu. Oke. Oke. Jadi kalau dari requirement kemarin, ini sudah cukup ya teman-teman. Ini sudah bisa, server sudah bisa kasih feedback, backend juga bisa sudah mengirimkan respon dari request login. Lalu berikutnya front end-nya juga sudah bisa, front end belum kita cek ya, ini coba kita cek dulu front end-nya. Oke. Oke, kita cek di halaman login ya teman-teman, page login. Oke, out ini menggunakan Pinia ya, out store. Kita lihat di bagian store-nya. Nah, ini sudah import router nih. Cuman belum dibuatkan redirect-nya ya, sayang sekali. Harusnya bisa ditambahkan sekalian untuk redirect-nya. Lalu di bagian source tadi ya, kita check out. Nah, dia punya dua state, username dan password. Tiga state ya, username, password, sama is logged in. Lalu function login dan function logout. Oke. Ya, ini sama kayak yang waktu kita simulasikan kemarin. Sudah oke kalau untuk kondisi sekarang. Oh, 15. Ya. Untuk Kazaki, ini tolong di-note ya Kazaki ya. Pertama tadi error message-nya mungkin bisa ditampilkan di UI-nya untuk ngetes reactivity datanya ya. Kemarin kan kita belajar reactivity, terus sekarang kita tambahi lagi untuk bisa mengupdate state-nya dari event. Event-nya apa? Event-nya ya event login ini. Gitu. Kalau dari menampilkan username tadi sudah di sini, sudah oke, bagus. Cuman yang kurang tadi di bagian ini ya, kalau ada error, kita masih belum punya error handlingnya berarti dalam front end. Oke, thank you Kak Zaki. Sama satu lagi Kak Zaki, yang paling penting adalah di bagian node module tadi ya. Jadi di GitHub-nya bisa ditambahkan git ignore,
Nah, ini kan nggak ada masiannya. Bisa ditambahkan git ignore, lalu dikeluarkan node modules-nya. Halo, Supaya Pak. nanti ketika ada yang download, itu nggak perlu masuk. Halo, Pak. Oke, ya, Bu Steph. Ya, Pak, ini izin tadi dari Zaki. Kak Zaki pengen merespon. Mungkin silakan Kak Zaki langsung open mic. Oh ya, oke, langsung open aja. Ya. Eh, Sebelumnya terima kasih Pak karena kode saya sudah direview. Sama izin konfirmasi mungkin Pak. Berarti setiap kita buat satu project itu kita manual ya Pak, buat .git ignore-nya sama masukin file-filenya itu. Oh ya, oke Kak Zaki. Jadi kalau kita lihat, ini kan ada dua project kita ya. Yang pertama project front end dan yang kedua project back end. Kalau di kalau di project front end karena kita bikinnya otomatis dari framework atau dari Fit itu ya, itu harusnya sudah otomatis. Tapi ini sepertinya mungkin dihapus sendiri karena kok nggak ada. Iya Pak, kemarin Ya, eh, saya buatnya week 3 itu kan cuma kopas dari week pertama, terus ada masalah di apa ya kemarin, saat mau commit itu nggak bisa gitu loh Pak. Terus saya oke, hapus itu ngakalinnya, kok malah bisa gitu. oke. Kalau nggak bisa, waktu saya nggak tahu spesifik errornya apa ya. Cuman seharusnya nggak pengaruh kalau memang dihapus baru bisa. Kemungkinan ada konflik, konflik ini ya, konflik dikitnya gitu ya. Jadi tergantung. Kalau misalnya kita install framework kayak kita install Vue itu sudah include gitu. Atau misalnya kita Express itu kan eh, kita buat sesuai dengan rules-nya kita sendiri ya, karena itu nggak ada git ignore-nya. Cuman kalau misalnya apa namanya kita pakai framework lain yang biasanya all in one gitu, itu kita dapat git ignore-nya Kak Saki. Cuman kalau nggak ada, gimana Kak? Ya, tambahin sendiri gitu. Kalau nggak ada, tambahin sendiri. Nah, cuman kalau Kak Saki bingung loh, kalau misalnya kita tambahin sendiri, misalnya seperti ini ya, ignore. Nah, yang harus kita ignore apa? Mungkin kalau dari penjelasan saya tadi, masih bingung, Google aja. Git ignore for, misalnya Node.js Express project ini ya. Nah, biasanya ini ada template-nya seperti itu. Nah, seperti ini. Ini boleh kita pakai, kita copy semua. Kita copy, kita save di sini, ya sudah selesai. Cuman saya sarankan kita nulis sendiri aja, Kak Zaki. Karena kan kita ini prosesnya masih belajar ya. Jadi kita perlu tahu mana sih yang perlu masuk repo dan mana yang nggak perlu masuk. Nah, karena kita masih belajar ya nggak apa-apa, kita tulis sendiri. Kayak sekarang berarti kalau kita lihat di template ini, yang kita pakai kan cuma node modules ini ya, masih an. Ya sudah, yang kita pakai node modules saja. Yang lain-lain toh nggak ada filenya kan. Ini kan nggak ada semua, jadi nggak perlu saya tambahkan. Nah ini kan nggak ada semua, kita belum pakai semua. Supaya code-nya kita nggak terlalu banyak boilerplate atau nggak terlalu banyak informasi yang nggak kita tahu, membuat kita jadi tambah bingung. Ya kita manual aja. Oke, yang saya nggak perlu node modules ya, node modules yang dimasukkan. Kalau tiga ini kan kita tadi sudah bahas ya, perlu semua ya udah kita masukkan perlu semua. Oke, cukup menjawab Kak Saki. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya, oke. Thank you Kak Saki. Good job sudah ini, sudah oke. Pak, satu lagi tadi ada sama Alia yang juga ingin bertanya. Oke, Kak Alia silakan open mic ya. Iya Kak, mau tanya kemarin itu udah mau akhir kan, kayak tutorial yang kemarin. Cuman di akhir itu di bagian yang project yang sebelumnya itu ada error di bagian yang await axios.post di situ. Cuman itu sih errornya. Terus jadi nggak bisa ke itu di localhost sama Oke, backup. coba boleh di share screen Kak Alia. Kita Oke, coba solve bareng-bareng ya. yang ini udah kelihatan belum?
Oke, post doesn't exist, berarti post itu tidak ada di sini, mana? Oke, bagian login Axios.post. Axios ini importnya dari mana? Coba dicek atasnya lagi. Nah, ini belum diimport ya. Jadi coba, oke, buka Google dulu, dicek Axios supaya teman-teman dapat proses belajarnya ya untuk problem solvingnya. Pertama, di sini kita kan sedang menggunakan third party ya, yang namanya Axios untuk komunikasi API. Berarti kita kan harus buka dokumentasinya Axios dulu nih, buka yang Axios. Ya itu mungkin, paling atas. Mm-mm. Terus coba geser ke bawah, getting started-nya oke. Terus ke bawah, install-nya itu sudah tadi ya. Udah. Oke, kalau sudah install berarti kan perlu dipakai. Nah, kalau pakai Common.js itu bisa itu ya, const Axios sama dengan require itu. Cuman kemarin kita kan pakai modus, coba dibuka di source code-nya lagi. Di sini bukan? Ya, jadi kita perlu import di sini, di setelahnya 4 mungkin, di nomor 5 itu. Import spasi Axios from Axios, nanti seperti itu jadinya. From Axios. Nggak usah dalam kurung, karena kita, ya, uh, Axiosnya dikasih dalam kurung ya, kayak view router itu. Iya, oke. Sebentar, di situ masih error ya, Axiosnya yang ada di line 13 sama line 5 belum nyambung kelihatannya. Mungkin boleh dibuka package.json-nya, Kak Alia. Nah, ini kan belum ada Axiosnya, harus diinstal dulu. Di line 11 itu kan ada dependensi. Iya. Sorry, ini yang backend ya. Axios itu dibagi di front end kan. Iya. Ya, ini projectnya backend ini, beda. Berarti di sini juga diinstal. Oh, enggak. Yang backend nggak perlu. Yang front end mana tadi? Yang punyanya front end. Yang pakai Oh, Axios tadi. juga JSON-nya ini. Iya, JSON-nya. Nah, oke. Oke, itu sudah ada ya, package-nya Axios. Versi 1,6. Bentar, saya cek ya kok versinya 1. Oh ya, benar. Oke. Hmm, Coba dibuka kembali di halaman apa tadi yang pakai Axios login ya. Await-nya sudah benar, asingnya itu juga sudah benar. Boleh di reload? Kontrol, ya itu. Reload itu. Masih. Oke, postnya masih nggak ketemu ya. Coba di over ke postnya itu. Hmm. Oke, ini post yang dipanggil beda dengan Axios yang di atas Axiosnya. Coba kalau yang di over di line kelima. Oke, Axios is declared tapi nggak pernah dipanggil ke dalam. Oh, oke. Itu ada konflik sama local declaration of Axios ya. Jadi di Vetur 2440. Hmm,
Oke, ini coba di menu sebelah kiri extension ya, itu ada yang konflik sama feature itu ya. Oke, mungkin boleh dimatikan dulu itu. Kalau dimatikan berarti di disable atau Disable ya, di disable aja. Terus reload, diklik aja reloadnya itu supaya auto reload. Reload recall itu diklik aja ya. di bawah. Oh ini. Sorry, maksudnya di tadi feature-nya tadi yang disable itu. Hmm. Nah, itu kan ada tulisan reload required, diklik aja. Nah, Oh ya. oke. Jadi tadi itu ada konflik ya. Feature punya metode Axios, jadi yang dipakai bukan Axios yang dari ini. Oke, ini masih ada konflik. Coba dicek lagi postnya. Karena yang dipanggil. Sebentar, sebelum kita bahas mengenai Axios.post-nya, itu kenapa from-nya menggunakan ini ya, absolute URL yang use out story itu, Yang line nomor 4. Nah itu, kalau menggunakan absolute URL, ini cuman bisa jalan di Windows, nggak bisa jalan di Linux ataupun Mac. Jadi gunakan soalnya URL-nya. kemarin itu kan nyoba pakai yang kayak dicontohin Kak. Tapi malah error terus nggak bisa. Terus pas begitu dipakein ini jadi bisa. Seperti itu. Coba diganti ke, oke, dihapus yang G-nya itu ya. Oh, Ya, harusnya seperti itu kan. oh iya. Udah bisa sekarang. Ya, Kemarin oke. nggak bisa. Oke, terus tadi kembali ke aksesnya lagi ya. Iya. Hmm, Itu di running bisa nggak? Sebentar. Hmm, Di localhost-nya kan Ya, di localhost-nya. hmm, kayak gini. Ada Oh, fungsi Axios itu dari mana ya? Coba dicek lagi di page loginnya. 49. Geser ke bawah. Itu. Function access itu apa ya? Line yang 24 sampai 26 itu. nggak tahu ini kayaknya keluar sendiri deh. Oke, itu dihapus. Itu yang bikin error. Karena tadi kita harusnya manggil function Axios dari hasil import, sedangkan ini kita pakai lokal. Oh iya, Ya. mereka Oke, udah. coba. Sorry, itu kurung kurawa loginnya belum ditutup itu. Ya, oke. Terus console.log-nya, hmm, console.log responnya itu nggak bisa kalau di luarnya line 18 itu, ya harus di dalam situ baru bisa. Oke, coba Oke. dicek lagi. Oke, Udah. ya sudah bisa ya. Oke, makasih Kak. Ya, jadi mungkin sekalian saya note aja. Jadi problemnya Kak Alia tadi apa? Mungkin boleh kembali ke VS Code-nya Kak Alia. Nah, yang perlu teman-teman paham, kenapa kok kita bisa manggil Axios.post ya di line 13, itu karena kita menggunakan third party atau kita menggunakan pluginnya Axios yang kita import di line nomor 5, seperti itu. Nah, kemungkinan
errornya Kak Alia tadi itu karena Kak Alia belum import Axios-nya. Jadi karena Kak Alia belum import Axios, sehingga VS Code merekomendasikan untuk membuat fungsinya Axios. Nah, tadi kan kita lihat di bawah itu ada fungsi yang auto generate ya. Itu adalah fungsi yang dibuat dari VS Code untuk diisi fungsinya. Tapi kan kita nggak mau bikin fungsinya sendiri, karena sudah ada tuh mau kita pakai. Jadi problemnya cuma di sana. Kita pakai di line nomor 5 itu, kita import, selesai problemnya. Gitu. Oke, terus untuk yang out sama router tuh belum diimplementasi ya, mungkin nanti bisa ditambahkan. Makasih ya. Ya, oke, oke. Oke, thank you Kak Alia. Untuk Kak Alia masih belum submit ya yang backend front line-nya? Iya, setelah ini Kak. Oke. Thank you. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain? Ini kalau dari datanya ya, yang teman-teman, sorry, yang ada di spreadsheet, em, ini kurang lebih yang sudah submit itu ada sekitar 45, ya kurang lebih 9 atau 10 ya yang sudah submit ini. Buat teman-teman yang lain yang belum submit mungkin boleh diceritakan kendalanya apa. Belum separuhnya ya Pak Martin untuk peserta yang belum submit ini. Oke, ini dari berapa peserta ya? Lagi Pak Meldi baru lagi Pak. Kenapa Kak Rais? Tadi Kak Rais mau bertanya mungkin ya. Gimana Kak Rais? Oke, sepertinya masih. Tadi sudah ini belum ya yang Mas Zaki sudah dikasih kesempatan belum ya Bu Steph? Tadi katanya ingin tanya juga. Sudah Mbak Meldi tadi. Oke, sudah ya. Ini teman-teman yang lain yang terutama yang belum submit yang mengenai tugasnya boleh di-share untuk kendalanya seperti apa. Mungkin ada yang error tadi seperti yang Kak Alia, case-nya mungkin bisa di-share juga. Karena sekarang ini meeting keempat ya, dan di hari Jumat itu sudah last meeting teman-teman, jadi bisa dimanfaatkan sekarang ini nih. Kalau misalnya ada yang trouble atau ada yang error, boleh nanti dibahas bareng-bareng. Ya, untuk minggu kelima itu nanti kita ada tugas ya untuk prakteknya teman-teman dari materi pembelajaran kita reaktif dan event driven-nya ya Kak Meldi ya. Oke. Berarti tugas baru ya Pak Martin? Ya, nanti akan ada tugas baru untuk teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang masih ada kendala di apa namanya di bagian reactivity atau di bagian event driven-nya, back end atau front end kemarin, mungkin boleh di-solve hari ini ya, seperti kendalanya Kak Alia tadi, supaya di minggu depan teman-teman sudah bisa fokus mengerjakan tugasnya ya. Kalau masih ada kendala mungkin nanti akan susah untuk menyelesaikan. Ya, mungkin dari teman-teman yang hadir di sini, yang belum mengumpulkan siapa aja ya? Mungkin boleh di data, Kak Meldi. Ini ada 89 Pak totalnya yang harus dikumpulkan ya. Kalau tadi hanya baru belasan yang mengumpulkan masih belum setengahnya ya. Artinya masih ada kendala nih dari teman-teman yang belum submit tugasnya. Total 89 ya. Oh, banyak, masih banyak sekali nih yang belum Iya, masih bisa banyak mengikuti. sekali. Apa nih kendalanya teman-teman? Kalau diam-diam aja nanti kita nggak tahu nih kendalanya teman-teman apa nih. Kalau kayak Kak Alia tadi gitu, Kak Zaki, kita bisa tahu gimana nanti ya bisa dibantu cari solusinya gitu, sambil nanti dibantu Pak Martin dicari mana yang trouble gitu.
Oke, siapa nih yang mau discuss bareng atau share mengenai proyeknya yang udah dikerjain? Kalau Kak Umar udah submit belum Kak Umar? Udah Kak. Oke, aman ya untuk tasnya ya? Udah saya kumpulkan udah aman. Oke, Pak Martin, yang Kak Umar udah dicek belum ya Pak Martin? Ya, ini untuk Kak Umar sudah submit. Oke, Sudah ada punya Kak Umar ya. oke, siap-siap. Kalau Kak Muhammad ini Nur Manudin Koirun Nizam, sudah submit belum Kak? Sudah, Kak. Oke, sudah. Yang saya tunjuk nih sudah semua nih Pak Martin. Tadi siapa namanya? Kak Muhammad Nurmanudin Koirun Nizam. Oke, sudah itu ya. Oke. Iya. Pak Martin sambil dicek mungkin ini Pak eh, ada bisa dikasih feedback atau gimana Pak? Ya, oke. Ini kalau saya cek punyanya yang, aduh panggilannya siapa ya? Kak Nizam ya. Kak Nizam sama Panggilannya Kak, siapa Kak? Kak Nizam Nizam, apa Mas. Pak? Oh Nizam. Nizam ya Pak Kak Martin. Nizam. Kak Nizam sama Kak Umar ya. Jadi kalau saya lihat di sini, oke, bentar saya share screen kembali ya untuk zoom-nya. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau kemarin instruksi dari saya kan untuk setiap project bisa diupload satu persatu GitHub-nya, tapi di sini untuk Kak Nizam sama Kak Umar itu konsepnya di uploadnya jadi satu repository. Jadi satu repository itu ada dua folder, backend dan front end. Ini punya Kak Umar dan punyanya Kak Nizam itu ada Express.js dan Vue.js ya. Konsepnya sama. Backend sama front end-nya foldernya di-upload di dalam satu repository. Oke, mungkin saya mau cerita sedikit di konsep monolith seperti ini ya. Jadi di dalam penggunaan Git itu kita ada dua macam. Yang satu kita pisahkan setiap project yang kita buat. Ada yang satu lagi itu kita gabung menjadi satu seperti ini. Oke, tentu ada plus minusnya. Plus minusnya adalah kalau kita jadikan satu, otomatis gampang ya. Ketika kita mau mencari topik tertentu, misalnya project tertentu yang relevan misalnya, terus kita ceknya juga ada di satu repository yang sama. Jadi lebih gampang mencarinya. Tapi ada kejelekannya juga. Maksudnya apa? Belum tentu Express dan Vue ini jadi satu kesatuan atau dibutuhkan setiap gini deh. Mungkin contohnya gini. Saya back-end engineer misalnya. Kalau saya harus install aplikasi Vue.js kuliah ini, saya mau nggak mau harus download dua-duanya. Gitu. Nah, itu salah satu downside-nya. Saya harus download dua-duanya, instead of saya cuma perlu backend-nya aja yang Express.js. Itu nggak bisa kita lakukan. Jadi saya harus download dua-duanya, lalu saya masuk ke folder ini, baru saya jalankan npm install-nya di dalam folder Express. Tapi ini nggak krusial ya teman-teman ya. Kalau untuk skala project kecil ini nggak krusial. Tapi kalau untuk skala project yang besar, nanti teman-teman bayangkan aja untuk produk microservice misalnya, kita punya 10-20 modul yang berbeda, harus kita jadikan satu semua, dan ketika developer atau teman-teman lah mau install di satu laptop yang baru, padahal hanya perlu update ke satu bagian, mau nggak mau harus download semuanya gitu. Jadi dari sisi bandwidth dan lain sebagainya mungkin itu jelek. Dan problem lainnya nanti mungkin ketika kita ingin menggunakan automation ya. Jadi kalau teman-teman nanti belajar mengenai GitHub CI/CD, nah mau nggak mau semua ini akan jalan di satu repo yang sama, di action yang sama gitu. Atau kalau nanti terlalu banyak modul di dalam satu repo, itu membuat code kita jadi lebih susah dibaca seperti itu. Oke,
Terus yang kedua, kalau kita lihat di sini, bedanya dari yang pertama tadi, ini sudah dikasih gitignore ya. Jadi sudah dikasih gitignore, jadi code-nya jadi lebih rapi yang masuk ke dalam sini. Sudah nggak ada node modusnya tadi. Oke, jadi ini code-nya sudah cukup rapi dan mudah dibaca ya teman-teman. Terus kalau kita lihat dari backend-nya, oke, so far so good ya. Ini mirip sama yang tadi. Penggunaannya juga sudah oke, mungkin bisa dilengkapi lagi ya. Mungkin kemarin saya kurang infokan untuk errornya, itu bisa menggunakan status 401 mungkin kalau untuk authentication. Oke. Oke, kalau saya rasa yang ini juga sudah oke untuk front end-nya. Login, logout, oh mungkin ini kurang satu ya, nggak ada status loginnya. Coba kita cek di bagian pages-nya. Sorry, di sini ya, header-nya ya. Ketika dia belum login, diceknya menggunakan apa ini? Oke, jadi masih menggunakan apa namanya, dicek username-nya dan password ya. Authenticated user, oke. Nama usernya belum ditampilkan ini ya. Ini punyanya siapa ini? Restricted page. Nah, ini ada peringatan ini oke ya. Jadi nggak bisa masuk ke halaman ini. Oke, mungkin kita coba aja ya. Ini sepertinya ada yang kurang di bagian front end punyanya Kak Nisam ini ya. Oke, kita coba cek. Nizam. Oke. It's Oke, ini saya clone jadi satu di sini ya, karena backend front-end-nya dia dijadikan satu. Oke, karena gitnya di luar, berarti saya harus masuk ke Express.js dulu untuk jalankan npm install-nya. Oke, Express-nya not index.js ya, saya running di sini. Oke, lagi listen, ini saya tutup dulu yang tadi. Oke, not index.js. Oke, backend-nya sudah jalan. Berikutnya front-end-nya ya. Jadi tadi week 4, Kak Nizam untuk Vue.js. Oke, ini sama, saya jalankan npm install dulu, sekarang npm run dev. Oke, saya coba untuk login, username password, Nizam 1234. Oke, nggak ada respon ya, coba saya cek. Kurang password, bentar. Kita cek dulu. Oke, username-nya Nizam, password-nya 12345678. Jadi sudah bagus, responnya masuk, hanya saja belum ada feedback-nya di klien ya. Oke, kondisi sukses, berhasil. Oke, kalau secara komunikasi datanya dari backend ke front end, ini punyanya Kak Nisam sudah oke ya, sudah masuk ya. Jadi kondisi suksesnya sudah berhasil, kondisi errornya juga sudah berhasil. Tapi untuk reactivity datanya itu masih belum nyambung ya Kak Nisam. Jadi nanti ini tolong bisa diperbaiki Kak Nisam. Kemarin kan selain kita implementasi event driven-nya, kita juga mau implementasikan reactivity-nya juga. Jadi reactivity-nya dari mana? Dari ketika kita sudah login, harusnya yang muncul adalah username Kak Nizam. Seperti itu, kalau dari contoh kemarin ya. Terus kalau misalnya nanti sudah login, harusnya tombol login hilang. Jadi tombol logout. Kalau di sini nggak ada.
Jadi secara backend-nya sudah oke, secara front-end-nya nanti mungkin perlu di-update lagi. Terus kita cek ya resulted page-nya. Nah, ketika saya klik ini, kamu belum login dulu. Padahal ini statusnya saya sudah login. Ya, ini kan saya sudah loginnya berhasil. Nah, ini untuk manage reactivity datanya masih belum benar. Gitu. Ada yang komen sepertinya Ada yang di komen, oke, di bagian lupa mana? deh. Kak? Di login. Di login sini ya. Yang ini kah, Kak Nizam? Oh iya, belum sama yang backend-nya belum integrasi kayaknya. Masih yang kosongan Belum ya? gitu. Iya. Oke. Jadi tadi kan responnya sudah dapat nih. Responnya sudah dapat. Ya, berarti backend-nya sudah oke mestinya Kak Nizam. Nih, buktinya ini. Data dari backend sudah masuk. Kita sudah tahu responnya sukses atau responnya berhasil. Hanya saja, ketika kita sudah mendapatkan respon ini, kita belum update data yang ada di iniannya tadi, di stores. Gitu. Harusnya datanya kita update, username-nya kita update dari respon. Contohnya seperti ini ya, nanti mungkin bisa diupdate juga di punyanya Kak Nisam ya. Oke, ini saya rapikan dulu. Oke. Respon kan sudah dapat nih, sukses. Berikutnya apa kalau sudah dapat? Berikutnya adalah kita simpan di out store-nya. Berarti out.login kan ya? Out.login, coba kita cek ya, di out store-nya. Nah, ketika out store loginnya kita panggil, kita perlu parameter name sama pass. Ya kan? Name dan password. Nah, name dan passwordnya nanti akan disimpan ke dalam reactivity datanya, state-nya out store ini, di username dan password. Oke, kita coba out.login. Butuh parameter 2 ya, parameternya name sama pass. Dapat dari mana? Ya sini, mana lagi? Password. Oke. Kalau dia berhasil, maka nanti username dan password yang ada di out store-nya akan terisi. Gitu. Nah, kita simulasikan ini di mana? Di sini ya. Berarti if response apa ya? Data berarti apa berarti ini? Status ya, status. Sama dengan sukses. Nah, kita mau pakai ini ya, status sukses di sini. Atau mau pakai status yang di luar ini juga boleh. Yang ideal yang di luar sebenarnya. Tapi karena kita semua responnya masih 200, berarti kita pakai status yang ada di dalam ini aja. Oke. Baru kita update store-nya ya. Baru kita update store-nya. Oke, ini saya save. Saya ulang ya. Nizam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, saya login. Nah, ininya sudah keluar. Ini sudah keluar, logoutnya muncul. Nah, berarti di bagian app-nya ini sudah benar. Sudah ngecek. Di bagian app-nya sudah ngecek. Cuman di bagian loginnya masih belum update. Gitu kan, Nisan. Bagian loginnya tadi masih salah ya. Nanti bisa diupdate juga. Oke, yang bawah ini saya hapus, sekarang nggak perlu. Oke, sebentar. Sebelum saya hapus, ini saya melihat ada yang menarik ini untuk kita bahas. Oke. Ini working ya, teman-teman. Tapi sebenarnya ini penerapannya masih ada yang salah. Ini working, cuman penerapannya masih ada yang salah karena kita masih pakai data dummy ini. Penerapan yang benar itu seperti apa? Jadi fungsi login ini dipanggil ketika ada klik di login sini ya, teman-teman. On login dipanggil ketika login ini diklik. Nah, pertanyaannya berarti pada saat kita on login ini
kalau kita lihat di sini ya, berarti di sini ada validasi dulu sebenarnya. Kalau ini kita pakai ya, yang di komen tadi. Divalidasi dulu oleh Kak Nizam. Ini sudah diisi belum username atau password? Kalau belum, dikasih alert, lengkapi dulu, baru di submit on login ke dalam Axios Post. Gitu. Coba kita implementasikan ya. Jadi yang kita buat semua ini kita post dulu. Oke, terus kita jalankan di sini. Oke, saya logout dulu. Terus saya coba kosongi login. Nah, ketika saya nggak ngisi username password, muncul validasi error dulu. Kalau kita baca code-nya, nggak saya rapikan supaya mudah dibaca. Nah, seperti ini. Pada saat username value-nya atau password value-nya kosong, dikasih error message di line 14, terus stop. Yang line 15 sampai 27 nggak dijalankan. Ini sebenarnya idenya bagus, teman-teman. Bagusnya kenapa? Ini kan ada request memanggil backend ya. Jadi sebelum kita request memanggil backend, itu kita validasi apapun yang bisa kita lakukan di front end. Karena kalau sudah manggil backend, ini kita sudah memakai bandwidth ya, atau ada latensi antara UI kita memanggil backend kita. Nanti backend manggil database. Nah, itu kan operationnya mahal. Artinya ada proses komputasi yang dilakukan di dalam sana. Jadi sebisa mungkin kita detect errornya itu sedini mungkin. Jadi sebelum kita tanya ke bagian backend, ini username passwordnya benar atau enggak, sebelum sampai ke arah sana, kita cek dulu di sini. Oh, ternyata username sama passwordnya masih kosong ya, sudah pasti salah. Kita nggak usah memanggil backend pun kita sudah tahu ini pasti salah. Nah, itu kita bisa intervensi menggunakan ini. Oke, ini idenya bagus, cuman tadi di komen nggak tahu kendalanya apa ya, Kak Nizam ya, kok nggak diimplementasikan. Atau salah urutannya tadi? Kayak saya lupa malah ngikutin yang di video kayaknya. Oh, oke. Ya, jadi intinya seperti itu penjelasannya. Nah, terus berarti sekilas saya kan lihat di sini ya. Sekilas saya lihat peringatan ini, alert ini, kalau kita belum login kan nggak bisa buka restricted page-nya ya teman-teman. Nah, kalau kita belum login, kita nggak bisa buka restricted page-nya. Nah, cuman kalau kita implementasinya seperti ini, itu sangat bisa dihack, teman-teman. Gimana cara kita hacknya? Ya sudah, kita skip aja action triggernya, klik. Cara skipnya gimana ya? Kita langsung tembak root-nya. Root-nya misalnya di sini ya, restricted. Nah, akhirnya konten yang seharusnya itu dilindungi dari user yang nggak punya akses, yang belum login, akhirnya muncul. Nah, ini nanti kita akan belajar lebih lanjut mengenai security concern ya, cara kita menggunakan recitation page yang benar itu seperti apa, nanti bisa di lain waktu ya kalau kita ada materi itu. Cuman karena kita fokusnya cuma ke event driven dan reactivity data, jadi kita nggak akan bahas sampai sejauh itu teman-teman. Cuman ini jadi masukan aja buat teman-teman, oh ternyata kalau saya implementasi kayak gini, bisa loh aplikasi saya dihack, orang nggak punya akses, bisa masuk seperti itu. Ya, jadi solusinya ini view router ya, nanti teman-teman mau belajar sendiri, silakan di view routernya itu bisa kita kasih guard namanya. Oke. Ini mungkin saya sedikit sharing juga buat teman-teman di dunia nyatanya gimana. Apakah ini masih terjadi seperti ini? Jawabannya iya teman-teman. Kalau teman-teman tahu kayak aplikasi Medium atau yang lain ya, yang saya tahu Medium itu kalau misalnya user nggak subscribe sebagai yang premiumnya ya, itu kan ada konten-konten yang di lock yang nggak bisa dibaca teman-teman. Atau mungkin
kalau user yang nggak register itu cuma bisa baca 2 konten, setelah itu akan ke lock, disuruh untuk daftar subscription senilai berapa dolar gitu. Itu konsepnya juga sama. Proses dia menyembunyikan kontennya itu tapi beda dengan ini ya. Kalau ini kan di action click ya. Kalau aplikasi Medium itu disimpannya di local storage. Nah, cara nge-hacknya gimana kalau disimpannya di local storage? Ada yang tahu nggak? Kalau kita nyimpen data kita di local storage, cara kita bypass itu gimana? Kalau ini kan login ya, klik, kita bypassnya, ya langsung aja dibuka space-nya. Nah, kalau caranya Medium, itu user code-nya disimpannya di local storage. Local storage itu ada di sini, teman-teman. Kalau teman-teman buka, konsol ya, pilih ke bagian aplikasi, lalu local storage. Nah, kalau di Medium itu disimpannya di sini. Jadi untuk free user kita punya 3 kali atau berapa kali akses gitu free. Setelah itu kita akan disuruh bayar kalau mau akses lagi. Nah, karena disimpannya di local storage, kita bisa hapus counternya. Hapus ya tinggal kita delete dia saja. Atau misalnya kita clear, nah, sudah hilang semua counternya yang ada di local storage. Kalau counternya hilang, otomatis kita masuk ke yang free lagi. Jadi kita tetap punya jatah 3 terus ya selama kita mau, karena disimpannya di lokal. Nah, itu nanti ini buat pembelajaran teman-teman bagaimana cara kita manage data kita harus kita simpan di mana. PINIA itu state management. Nah, yang kita pakai sekarang ya. Kalau kita pakai PINIA, nggak bisa diotak-atik dari client side. Itu bagusnya. Kalau kita pakai local storage atau cookies, itu bisa kita otak-atik di client side. Seperti ini. Biasanya kalau password kita simpannya di cookie juga. Tuh. Tapi kalau password nanti memang kita simpan di cookie tokennya, tapi ada step berikutnya untuk memvalidasi token dan usernya ya. Jadi masih bisa diakali lagi nanti. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin saya masuk ke kalau ada pertanyaan berikutnya ya. Ini untuk ada yang tanya, Pak. Ya, oke, sebentar saya buka message-nya. Jadi untuk Kanisam sudah jelas ya untuk yang harus diperbaiki apanya. Sudah nggak? Ya, ini dari KA Hyar ya. Mengerjakan tugas yang week 2 dan sudah sukses waktu dilihat di localhost. Tapi di code VS banyak masalahnya. Oke, mungkin boleh di-share screen ke Hyar ya. Bisa di-share screen problemnya apa mungkin supaya kita semua bisa tahu. Ya, Halo, sudah dengar, tapi mic-nya agak kecil ya. Oh, mic-nya kecil. Iya, masih kecil suaranya ke akhir. Sambil bisa share screen juga ya ke akhir. Halo. Apakah sudah jelas? Ya, oke, Ya, sudah better. jelas. Oke. Jadi gini Kak, udah bikin toh Kak, tapi ini tuh kayak banyak masalahnya itu loh. Itu kenapa ya? Kayak filter ini ada masalahnya, terus ini di app juga ada masalah, terus di bagian login juga ada masalah itu di password dan username juga. Tapi pas waktu dicek di lokal itu jalan dengan normal gitu loh Kak, masih bisa dijalankan. Oke,
masalah yang disebutkan itu adalah masalah S-Lin ya. Coba dicek di terminal sebelah kiri itu kan ada 16 problem. Mungkin boleh dibuka problemnya di terminal ya. Terminal bawah-bawah Kak. Kak. Bentar, Kak. Ini terminal di Sorry, yang di bawah maksudnya. Di tabnya ada terminal. Nah, oh itu. ini. Oke. Nah, ini adalah summary dari seluruh problem yang ada di code-nya Kak. Eh, apa namanya tadi? Biar. Akhir ya. Oke. Nah, problemnya kalau kita lihat di sini kan semua masalahnya masalah TS ya, masalah ESLIN ini berarti. Kita coba ambil contoh deh, kita coba cek salah satu. Yang Terserah mau pakai mana? view aja ya, Dari, view routernya. oke, view router ya di situ ya. Kita cek view router. Cannot find module view router. Nah, kalau view router itu nggak bisa ditemukan modulnya, pertanyaannya adalah apakah sudah diinstal itu dulu. Coba dicek di package.json kalau mau ngecek dependensi ya. Di terminal, Kak. Eh, bukan di filenya package.json. Ini ya. Nah, kita cek. Pertanyaan apakah sudah terinstall? Kalau kita lihat di sini, view routernya sudah terinstall. Benar ya? Iya, udah benar. Nah, berarti harusnya nggak ada masalah di installannya. Eh, mungkin boleh ke terminal, Kak Akyat. Nah, itu mungkin ditutup dulu boleh. Terus dijalankan lagi terminalnya. Oke. Mungkin boleh di running untuk npm install-nya, Kak. npm install-nya. Oke, ini proses yang kita lakukan sekarang adalah memastikan semua yang ada di package.json ini sudah terinstall di node modules kita. Oke, nah di sini dikatakan up to date, jadi semua filenya ini sudah terinstall ya di node modules. Berarti kita masuk balik ke ini, ke code-nya tadi yang di app atau di login itu ya. Di view. Oke, coba lihat yang di login tadi, Kak. Di login. Itu misalnya view model username ya, username doesn't exist on type. Oke. Scriptnya mana ini, coba lihat bawah. Oke, ini kalau saya lihat semua importnya itu jadi nggak kebaca ya, view juga sama ya. Coba di overview-nya, line nomor 31 ya. Did you mean to set module resolution option to not or to add alias code option? Oke, ini settingan tab script-nya sepertinya Kak Arkiam. Ya mungkin Oh, ini sih settingan ya, itu scriptnya ada kayak. settingan tab script-nya yang error. Bentar. Coba dicek di TS config-nya mestinya. Ada yang dirubah kah dari TS config-nya? Node Oh, app. yang adjacent ya. Oke, itu dari install ada yang dirubah kah Kak Arkiam? Oh, nggak ada. Ada ya, oke. Sebentar. Untuk front end. Coba error message-nya tadi coba di search di Google Kak Arkiam. Error yang Ini project-nya sudah di-upload di kita belum? sudah, Pak. Sudah ya. Nah, sudah.
Oh, sudah di search di Google? Sudah, saya ganti yang subscribe. Oh, oke. Munculnya begini, Pak. Bentar, kalau yang di Excel-nya kemarin di nomor berapa ya Kak RVM -nya? Saya mau lihat ke repositorinya. Yang di flash code-nya. Bukan, yang dikumpulkan tugasnya di mana? Oh, di week 2 nomor NIM 87, Pak. Nomor 87. Nomor Di 87. spreadsheet-nya. Oh, oke. Ini sambil saya coba di lokal ya. Oke, mungkin saya coba di lokal saya dulu ya Kak Arkem ya, supaya lebih mudah untuk Ini saya stop share dulu, Pak. ya, Ya. supaya lebih mudah untuk debugnya. Oke, ini sudah saya clone, saya coba install. Oke, saya coba running code-nya. Oke. Oke, kalau dari sisi code-nya sudah jalan ya. Kalau dari sisi Sudah error-nya jalan, Pak. tadi, Apa sebenarnya cuma errornya di bagian laptop saya juga? Apa cuma di laptop saya aja gitu, Pak? Bagaimana? iya, iya. Sebenarnya kalau kalau saya cek di sini, ini nggak ada error ya. Yang tadi view routernya jalan, di websitenya ini juga jalan. Jadi ini nggak ada Iya. masalah. Masalahnya sepertinya di checking errornya Kak Hasan. Mungkin boleh di share screen lagi. Di apa namanya? Di pluginnya VS Code-nya mungkin. Oke, coba cek di over lagi, coba sebentar. Di over. Bukan, errornya di over. Saya mau baca error message-nya. Cannot find tool view router. Bentar. Oke, terus coba dicek di bagian extension. Yang picket Jetson ini, Pak. Bentar. Coba dibuka di tsconfig.app.json itu. tsconfig.app.json di file sebelah kiri, Kak. Sebelah kiri. Nah, paling bawah itu. tsconfig.app. Oh ini. Ya. Nah. Terus di compiler optionnya ditambahi ini coba. Di line nomor 6 itu boleh di enter. Ya, enter situ. Di enter, Kak. Oke, terus ditambahi ya, ditambahi modul resolution. Dalam kurung modul modul resolution itu isinya NODE Gini. dipakai D. Oke, terus save. Oke, coba di reload. Ctrl Shift P. Coba Ctrl Shift P. Mana nggak keluar? Ctrl Shift P untuk jalankan command reload itu. P apa T ya? Ctrl Shift P, papa. Nah, reload.
ketik reload itu developer reload sorry mundur lagi RELOAD ya. Oke. Ya ini sudah reload ya. Oke. Coba dicek lagi ke app.view-nya. Tidak terdetek. Oke, ini pluginnya nggak jalan tapi. Coba Ctrl Shift P. Diulangi tadi. Nah, itu tadi extensionnya di disable. Bisa di enable. Diklik aja. Bukan. Coba diklik di tombol setting di sebelah paling kanan. Nah. Oke. Mungkin extensionnya bisa di enable lagi Kak. Sebelah kiri di extension. Kiri lagi, paling kiri. Tombolnya yang ada 4 kotak itu. Nah. Oke. Tadi extensionnya ke disable semua tadi. Bentar, coba saya carikan komennya untuk enable ya. Oke, Ctrl Shift P aja itu bisa otomatis di enable. Ditutup aja, shortcutnya itu ditutup. Nah, ketik enable. Tadi Ctrl Shift P, ketik enable. Oke, itu extension enable. Extension. Ya. Oke, terus sekarang di reload. Reloadnya yang ini ya, yang reload window itu. Oh ini. Ya. Itu diklik sebelah kanan bawah itu. Reload and enable extension. Tombolnya itu bawah kanan. Pojok ya itu. Nah. Oh, sudah. Ya. Oke, itu errornya error TypeScript Kak. Jadi TypeScript-nya sepertinya nggak membaca file tsconfig-nya. Tadi kita rubah node resolution-nya itu supaya dia bisa tahu ini project JavaScript gitu. Ya, oke. Berarti sudah bisa lanjut ke backend ya. Ini front-nya saya cek sudah Iya, oke kok. sudah. Akan ya. Kode bagiannya sudah tak buat, cuma belum saya konekkan ke sini, belum tak buat di sini. Ya, oke. Nanti bisa disusulkan ke Arkham. Ya. Baik, Oke, makasih. thank you. Nah. Oke, satu lagi problem solve ya. Ayo, Pak, teman-teman yang lain yang masih ada problem. Pak Martin ada pertanyaan lagi, Pak, di kolom chat, Pak. Dari penasaran kalau pas jalanin webnya di konsol ada tulisan unchecked runtime last error, the message pop close before you respond. Oke. Kalau ada error, ya itu nggak normal Kak. Jadi kalau itu kodenya jalan ya, memang dia nggak directly pengaruh ke code yang lagi dijalankan. Cuman mungkin boleh dicek ya. Kalau error di konsol itu bisa macam-macam. Bisa errornya dari aplikasi yang dibuat, bisa errornya dari extension browser yang dipakai. Itu juga bisa. Mungkin boleh dibantu dicekkan supaya boleh di share screen maksudnya ya. Kak Rizky. Kak Rizky ini sudah mengumpulkan tugasnya katanya Pak Martin. Kak Rizky bisa share screen, Kak? Ya, di share screen aja supaya tahu errornya seperti apa. Ini yang Rizky Surya Nugroho ya? Iya, betul Pak. Oke.
Halo Kak, Ya, udah kelihatan belum Kak? Sudah, Kak Rizky. oke, sudah. Nah, Unchecked ini runtime yang error. tadi saya tanya. Localhost ini 21. Oke, kelihatannya itu nggak ada hubungannya dengan projectnya. Coba saya pastikan sebentar ya Kak Rizky. Baik, Saya coba clone di lokal saya. Kalau keluar berarti ada something wrong di projectnya. Cuman kalau nggak keluar berarti problem di browsernya itu. Oke, nggak ada Kak Rizky. Itu kemungkinan bukan dari ini, bukan dari apps-nya yang Kak Rizky buat. Ini saya cek di browser saya kosong, nggak ada runtime error-nya. berarti dari browser saya Pak. Iya, jadi bisa dari extension, bisa dari apa namanya web servernya, bisa dari mana-mana sih. Oh baik, Ya, itu nggak pengaruh ke apps-nya kok itu. baik Pak, Oke. makasih. Ya, oke. Dari teman-teman yang lain, kita masih punya waktu 20 menit lagi. Jadi teman-teman, untuk minggu ini kita fokusnya ke prakteknya ya. Jadi prakteknya dari tes yang minggu lalu. eh, Minggu depan itu kita akan ada materi terakhir ya. Jadi materi terakhir minggu depan itu kita bahas mengenai event driven lagi ke contoh case yang lain. Kita akan coba menggunakan webhook. Dan untuk minggu depan mungkin akan beda dari minggu-minggu sebelumnya. Kalau di minggu-minggu sebelumnya kan saya kasih demo penjelasan full materinya. Setelah itu teman-teman mengerjakan sendiri di rumah ya, atau di waktu lain. Nah, untuk minggu depan, pengaturan dari saya akan menjelaskan selama 30 menit ke depan mengenai tasnya seperti apa, terus rules-nya seperti apa. Nanti di 1,5 jam setelahnya itu waktu teman-teman mengerjakan, gitu. Jadi 1,5 jam itu waktunya teman-teman mengerjakan dan dikumpulkannya pas selesai sesi kita ya. Jadi kalau di hari Senin, sorry, di hari Jumat ya. Di hari Jumat kita mulainya pagi jam 7 ya. Berarti jam 9 teman-teman sudah harus mengumpulkan tugasnya. Nah, tapi di sesi itu sebenarnya teman-teman masih boleh bertanya. Jadi tetap selama 1,5 jam teman-teman mengerjakan, saya akan standby untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Cuman karena sifatnya itu adalah tes pemahamannya teman-teman dari apa namanya dari reactivity dan event driven-nya, jadi tidak semua pertanyaan akan dijawab di sana. Dan mungkin ketika yang bertanya banyak, mungkin juga nggak sempat juga untuk menjawab satu persatu gitu. Jadi pastikan sebelum hari Senin minggu depan, hari Jumat minggu depan, minggu ini ya, Jumat besok, pastikan teman-teman materi tugas di week 2 dan week 3 itu pastikan sudah bisa jalan semuanya ya. Bisa jalan semuanya, lancar, dan juga pastikan teman-teman paham yang teman-teman kerjakan itu apa isinya. Gitu. Jadi Jumat besok itu adalah sesi kita terakhir untuk testing kemampuan teman-teman mengenai event driven dan reactivity datanya. Isinya nggak jauh-jauh dari yang teman-teman pelajari, yaitu ya front end, kurang lebih nanti temanya itu ya pinia, terus view model, dan sebagainya. Lalu untuk backend-nya itu cuman kita pakai untuk supply data aja, gitu. Sama nanti kita akan membuat dua backend ya, karena kita akan simulasikan event driven-nya kita akan menggunakan webhook. Kalau ini kan kita triggernya menggunakan API call. Jadi triggernya masih triggernya dari direct. Nanti kita akan coba triggernya itu dari third party application. Jadi kita akan simulasikan
aplikasi ketiga untuk men-trigger aplikasi kedua. Jadi aplikasi pertama kan view-nya, aplikasi kedua back-end-nya, aplikasi ketiga itu nanti third party-nya. Jadi kita simulasikan, akan saya jelaskan di minggu depan ya, setengah jam pertama itu akan saya jelaskan, lalu setengah jam berikutnya teman-teman coba implementasikan seperti itu. Oke, jadi view, lalu express untuk backend, nanti yang terakhir adalah webhook-nya. Oke, berarti pengerjaan tugasnya untuk hari Jumat depan ini Pak berkaitan dengan week 2 dan week 3 ya Pak? Ya, berkaitan dengan week 2 dan week 3. Jadi kayak tadi teman-teman yang dapat feedback ya, bisa dibenarkan dulu hasil feedbacknya tadi. Dan kalau teman-teman yang sudah oke, berarti ya sudah aman selama hari Jumat, Senin sampai Jumat besok, berarti teman-teman sudah aman ya. Paling nggak akan ada terlalu banyak kendala waktu mengerjakan tugas hari Jumat besok. Dan untuk teman-teman yang belum mengumpulkan sama sekali, nah ini nanti yang akan jadi kendala ya. Jadi kemungkinan di hari Jumat pasti kesusahan nanti kalau baru pertama kali nyoba, gitu. Jadi dipastikan yang belum mengumpulkan atau masih ada kendala diselesaikan paling tidak sampai hari Kamis besok ya. Sampai hari Kamis besok dipastikan, mungkin boleh dibantu Kak Meldi, kan di spreadsheet kita ini ada nama-namanya sudah ya. Iya. Mungkin bisa dibantu untuk yang kosong-kosong ini di follow up, dipastikan sudah ada isinya dulu. Jadi kalau sudah ada isi kitabnya kan nanti kalau ada problem pun ya problem yang minim ya, kayak teman-teman tadi. Cuman kalau belum upload ke kitab sama sekali, nah itu mungkin nggak bisa dibahas nanti, terlalu panjang. Ya, oke, siap Pak Martin. Nanti kami akan follow up ya Pak. Deadline-nya hari Kamis teman-teman, supaya Ya. nanti di hari Jumatnya teman-teman bisa lancar mengerjakan tugasnya, karena nanti berkaitan dengan materi-materi sebelumnya gitu ya. Iya, seperti itu. Oke. Oke. Kita masih punya waktu nih, 15 menit, kurang lebih 14 menit ini, kita buka sesi ini ya, untuk tanya jawab teman-teman. Boleh tentang apapun yang berkaitan dengan event-event atau reactivity ini. Atau tentang task yang teman-teman kerjakan, ada problem juga boleh. Oke. Mungkin yang ingin bertanya lagi teman-teman mengenai proyeknya, tadi sempat saya follow up juga Pak, beberapa memang ada yang belum mengumpulkan, katanya masih kurang yakin gitu Pak ngumpulin tugasnya. Jadi teman-teman di-upload dulu saja linknya, nanti Pak Martin bisa bantu cek. Yang penting ada dulu gitu, supaya nanti kita bisa tahu progresnya teman-teman sudah sampai mana nih. Kalau nggak ada linknya kita nggak tahu kendalanya teman-teman di mana. Oke, nanti Ya, di-upload seperti dulu. itu. Sebelum hari Jumat, tepatnya hari Kamis, kami tunggu teman-teman untuk teman-teman submit tugasnya. Gitu ya. Mungkin ada waktu 13 menit lagi, ada yang ingin ditanyakan atau di-sharingkan mengenai kendala yang ada yang error atau ada yang masih belum terselesaikan, bisa didiskusikan sekarang ini, karena di hari Jumat itu sudah meeting terakhir nih bersama Pak Martin. Nanti teman-teman akan kembali seperti semula di mata kuliah biasanya gitu ya teman-teman. Pak Martin, kalau misalnya di hari Jumat nih ada teman-teman yang nggak selesai 1,5 jam, gimana Pak Martin? Kalau ada teman-teman yang nggak selesai ya mungkin kita bisa kasih tambahan waktu di luar itu ya. Jadi pastikan aja buat teman-teman di 1,5 jam itu bisa, itu dulu deh. Karena tugas kita nggak susah-susah amat. Jadi kurang lebih week 2-3 ini sudah mewakili sebagian besarnya ya, kurang lebih 70% lah. Di week terakhir besok itu cuma melengkapi 30%-nya. Jadi income event dari webhook dikonekkan, selesai sebenarnya. Jadi seharusnya cukup Kak Meldi. Kalau nggak bisa ya berarti mungkin bentar, kalau nanti ada tambahan waktu jadi nggak fair juga ya buat teman-teman yang lain. Iya betul Pak. Iya, berarti kalau nggak bisa sampai saat itu ya berarti untuk materinya ini teman-teman masih dianggap masih belum lolos ya. Jadi ya teman-teman harus mengejar sendiri nanti. Karena kesempatan dengan saya kan sampai minggu kelima besok. Gitu.
Mm-mm. Iya. Nanti kami akan bantu bikinkan broadcastingnya Pak mengenai tadi informasi yang disampaikan Pak Martin supaya teman-teman yang masih belum hadir biar dapat informasinya dan menyiapkan persiapan untuk pengerjaan tugasnya di hari Jumat gitu. Oh iya, Oke. kalau untuk teman-teman yang biasanya nggak hadir gitu gimana berarti Kak Melty ya? Kami nanti akan juga follow up ya Pak ke Pak Galinya Pak. Kami juga notes ya Pak siapa yang hadir. Ini juga tercatat di Zoom-nya Pak Martin. Siapa yang Oke, hadirnya setengah, siapa yang cuma titip absen gitu. oke. Ya, nanti mungkin kalau dari teman-teman yang berhalangan hadir, tapi misalnya mau digantikan di waktu yang lain, mungkin sama dosennya Pak Gali langsung itu ya. Iya, betul Pak Martin. Ini Ya, yang oke. bales chat saya belum submit tugasnya, mungkin mau di-share nih mengenai tugasnya. Kak Casna mungkin ingin share mengenai progres tugasnya Kak. Kak Casna. Hari akhir hari Jumat itu jam 7 pagi ya Pak Martin? Ya, jam 7 pagi. Oke, jam 7 pagi Kak Ahyar. Nanti juga kita broadcasting supaya nanti teman-teman tepat waktu datangnya karena ada durasi waktunya 1,5 jam. Kak Casna mau share screen nggak? Kak Casna mengenai tugasnya. Di matanya masih belum nih submit tugasnya. Kalau mau share screen bisa Kak Casna. Supaya nanti dibantu Pak Martin. Oke, mungkin teman-teman yang lain tinggal 9 menit lagi nih. Nanti kita anggap siap nih teman-teman hari Jumat 1,5 jam berarti udah bisa menyelesaikan ya tugasnya. Karena kesempatan untuk bertanya di hari ini nih teman-teman. Oke, kalau apa namanya, kalau memang nggak ada yang mau bertanya, it's okay. Sisa waktu ini mungkin akan saya pakai untuk sedikit clue ya, untuk di hari Jumat besok yang akan kita implementasikan seperti apa. Oke, sebentar, saya akan kembali share screen. Oke, jadi kalau teman-teman minggu lalu, teman-teman lihat di PPT-nya, di presentasinya, itu kan salah satu, apa namanya, salah satu income dari data driven kita itu melalui webhook ya. Salah satunya API, ada lagi webhook. Sebentar, saya buka dulu aja deh untuk share screen-nya. Nah, saya bukakan PPT-nya dulu ya teman-teman. Oke. Jadi yang kemarin kita kerjakan itu kita menggunakan API ya. Jadi komunikasi data kita by trigger. Triggernya dari mana? Dari front end, request data yang kita kemarin simulasikan menggunakan login itu ya. Buat teman-teman yang sedang kerjakan, kita login, kita cek datanya, username passwordnya benar atau enggak, lalu kita kembalikan ke responnya ke klien. Nah, responnya semua sudah masuk tadi, cuman dari teman-teman mungkin belum implementasikan. Jika ada error, tampilkan errornya seperti itu. Nah, itu mungkin yang belum sempat diimplementasikan. Kalau yang sukses di redirect, nah itu yang terjadi di front end, yang bawah ini back end-nya. Itu komunikasi menggunakan API. Lalu ada opsi lain nih, opsi lainnya itu adalah menggunakan webhook. Jadi gimana sih cara kerja webhook itu? Cara kerjanya adalah kalau API itu kan komunikasinya dua arah ya. Jadi
ada yang minta, ada yang respon, ada yang request, ada yang respon. Kalau webhooks itu komunikasinya satu arah, jadi nggak ada yang minta pun dia akan mengirimkan respon, gitu. Nah, contoh aplikasinya seperti apa? Nah, ini saya ambil contoh aplikasinya menggunakan Google Sign In ya. Kalau teman-teman pernah menggunakan Google Sign In, biasanya kan ada satu aplikasi, satu web, lalu di web itu ada yang namanya Sign In with Google misalnya ya. Nah, pada saat kita klik tadi Sign In with Google, kita masuk ke aplikasi pihak ketiga, yaitu aplikasi Google. Kalau teman-teman lihat di kolom URL ya, di sini kita masuk ke domainnya accounts.google.com. Kalau yang sebelumnya tadi diklo.point.red. Jadi kita redirect ke aplikasi ketiga. Nah, kalau misalnya tadi ini aplikasi pertamanya adalah Point, aplikasi ketiganya adalah Google. Nah, sekarang apa data yang mau dikirim dari Google ke Point? Oke. Jadi setelah kita masuk ke halaman Google, ini kan komunikasinya sudah terputus ya. Jadi terputus, kita sekarang ada di halaman websitenya Google. Ya, ini sudah nggak ada hubungannya sama Point. Ini benar-benar websitenya Google, aplikasinya Google. Nah, ketika kita login di sini, ya, misalnya saya login, ketika password saya di sini salah atau benar, nggak ada pengaruhnya ke aplikasi Point. Karena ya mengecek password saya salah atau benar, aplikasinya Google punya, gitu teman-teman. Jadi misalnya password saya salah, wrong password. Tapi ini kita nggak bikin apa-apa, karena ini sudah di websitenya orang lain. Ya. Oke, nah karena kita nggak punya kontrol di website pihak ketiga, maka kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi di sana. Tadi ya contohnya, passwordnya benar atau salah, kita nggak tahu. Email yang dia gunakan apa, kita juga nggak tahu. Kita cuma ngasih tahu pengguna kita, oh kamu mau login pakai Google ya, wis ini, tak redirect ke halaman website Google. Oke, di redirect ke sini. Saya sekarang lagi pakai website Google. Nah, ketika password saya benar, yang terjadi apa? Saya masukkan password yang benar ya. Nah, ketika password saya yang benar, ini ada two step verifikasi, saya coba verifikasi dulu. Oke. Nah, setelah loginnya benar, saya redirect kembali ke halamannya websitenya Point. Dengan kondisi saya sudah login, ya, saya sudah login, saya sudah masuk ke dashboard. Sebelumnya saya ada di halaman login, ya teman-teman ya. Nah, konsepnya itu seperti apa? Konsepnya ketika user berada di websitenya Google dan ketika itu berhasil, ya berhasil login, Google akan mengirimkan trigger ke websitenya kita. Itu namanya webhook. Jadi event yang terjadi apa? Login sukses. Kalau login sukses, tolong dong aplikasi kita dinotif gitu ya. Dinotif beserta isinya. Siapa yang login, terus mungkin kita bisa request emailnya dia apa, kita mungkin juga bisa tanya Google profile picture-nya dia apa gitu. Itu bisa kita minta dari third party. Tapi sifatnya kita nggak request. Kita nggak ada request. Kalau di sampelnya tadi kan, kita klik tombol login dulu, baru ada respon. Kalau ini enggak. Loginnya terjadinya nggak di aplikasinya kita. Loginnya terjadinya di aplikasi pihak ketiga. Gitu. Nah, itu yang membedakan requestnya based on API atau based on webhooks. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, webhook ini nanti kita harus login ke Google Console-nya untuk kita kasih tahu ke Google. Google, kalau nanti ada event login sukses, ya, kita tolong dinotif di link URL yang kita masukkan. Nah, itu lebih lengkapnya kita akan bahas di minggu
ke-5 ya. Di minggu terakhir besok kita akan bahas mengenai webhook. Di minggu ini kita masih fokusnya ke API. Oke, mungkin sekian dulu untuk clue-nya ya, apa yang akan kita pelajari di minggu depan. Oke, mungkin itu dulu karena jamnya kita juga sudah habis ya, 5:30. Mungkin saya kembalikan ke Kak Meldi. Silakan Kak Meldi untuk ditutup. Ya, terima kasih Pak Martin untuk pemaparannya dan teman-teman yang tadi sudah sharing mengenai kendalanya. Kita akan berjumpa di Jumat depan jam 7 pagi ya teman-teman. Jangan sampai telat karena ada pengerjaan tugas yang durasinya 1,5 jam. Dan teman-teman yang belum menyelesaikan tugas, deadline-nya paling lambat hari Kamis. Kami tunggu ya teman-teman untuk submit tugasnya. Yang terpenting teman-teman isi dulu di spreadsheet link GitHub-nya gitu. Mungkin itu dulu untuk informasinya. Nanti akan di-reminder lagi dengan Mbak Elisa di grupnya teman-teman. Terima kasih banyak Pak Martin dan Bu Stefani dan teman-teman yang lainnya juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Terima kasih, Martin. Pak. Stef.